kami pada punya jam utama. Nah, saya belum sempat kenalan satu-satu. Oke. Oke. Tetapi apa? Iya, jadi perlu kalian tahu. Jadi maksudnya kalau misalnya ini dibawa ke UKS, kamu betul sakit atau ruang untuk belajar dan berbagi di antara sesama guru juga ini semakin luas dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Dengan guru terang dan kegelapan, berjalan beri asa pada keputusasaan. kalau ditanya pendapat, ya ini suatu kegiatan yang positif ya. Nah, bagi kami khususnya di SMP 251, terima kasih sudah mendapatkan kepercayaan di mana UHAMKA mau bekerja sama dengan SMP 251. Dan harapannya ya semoga adik-adik mahasiswa yang dititipkan di SMP 251 itu dapat memetik hasil yang maksimal terhadap kegiatan yang dilakukan, baik itu di dalam KBM atau menangani masalah-masalah yang mungkin ada di dalam kelas, ya. Sehingga di sini bisa kontribusi daripada kamu juga mungkin dalam mendidik mahasiswa ini. Mana ya, kemarin itu ya memang dosen ini ada pada kesibukan juga ya, sehingga baru terjun pada waktu penilaian gitu ya. Nah, itu diharapkan mungkin ada pemantauan sedikit ya, maksudnya terhadap mahasiswa yang sedang PLB untuk karena 5 bulan itu tidak mungkin 3 bulan kemarin ada semacam cross check ya, sehingga sampai di mana apakah ada kesulitan atau ada kendala sehingga nanti untuk melaksanakan yang selanjutnya itu sampai 5 bulan tersebut itu bisa meraih hasil yang maksimal atau mendekati kesembuhan gitu. Alhamdulillah dampaknya cukup positif ya, maksudnya untuk kita lihat dulu dari sisi guru pamong ya. Dari sisi guru pamong alhamdulillah sangat terbantu untuk mereka melaksanakan
tugas-tugas ya, baik KBM ataupun tugas-tugas tambahan, karena memang sekarang ini tugas guru makin lama makin berat ya. Di satu sisi kita harus mengajar 35 jam, alhamdulillah ini kita pagi sore, jadi maksudnya kan ada, kalau 35 jam dalam satu minggu, maksudnya di pagi hari saja itu luar biasa padat begitu ya. Sehingga dengan adanya adik-adik mahasiswa ini, mereka cukup terbantu dalam menyelesaikan tugas, kemudian sharing ya. Jadi menambah wawasan juga seperti apa sih karena kita memang dihadapkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi ya, sehingga harus terus update. Yang tentunya kalau adik-adik mahasiswa ini jelas update kan dengan teknologi yang ada, makanya guru-guru pamong ini sangat terbantu. Kemudian kalau untuk siswanya mungkin dengan adanya guru pamong ini mereka tidak jenuh melihat gurunya, karena kan ada wajah baru begitu ya. Jadi diharapkan dengan ketidakjenuhan mereka bisa dalam menerima pelajaran atau menyerap pelajaran itu semakin memotivasi atau mempunyai semangat begitu. Iya, jadi oh iya, saya punya guru yang satu ini dan bermacam-macam, sehingga menambah wawasan mereka, juga ketertarikan mereka terhadap pelajaran tersebut. Itu dampak positifnya. Kalau bagi ibu ya sama halnya tentunya dengan guru pamong tadi, sangat terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah, baik di dalam KBM maupun seperti misalnya piket atau pengawasan anak. Bahkan ibu sebetulnya kan mengharapkan kalau hari Jumat, tadinya kan dibatasi oleh kampus ya, karena adik-adik mahasiswa juga harus tahu dengan kurikulum merdeka kita mempunyai proyek, dan itu merupakan satu pengalaman yang baru, karena misalnya mengenai kewirausahaan itu yang sebelumnya tidak ada, sekarang harus ada begitu ya, dan proyek-proyek lain. Pesan ibu ada beberapa. Yang pertama, jangan berhenti belajar ya, maksudnya berinovasi, kreatif, karena insya Allah kalau gurunya kreatif maka akan menular kepada muridnya. Salah satu contoh kalau bahasa Indonesia mungkin dalam seni berteater ya, maksudnya puisi begitu ya, kemarin ibu lihat tampil itu cukup bagus. Jadi dirikan sanggar begitu ya, sanggar namanya teater atau apa gitu ya, supaya di samping bisa melaksanakan KBM juga kita mempunyai tugas sampingan, dan itu juga merupakan salah satu lahan pekerjaan ya kan? Iya, yang menjadi artis atau apa, karena pada waktu ibu sekolah itu ada seni teater, jadi maksudnya ya anak itu memang ada ekskul itu tertarik begitu, dan alhamdulillah memang ada beberapa yang menjadi artis begitu ya, jadi kan masuk ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Nah itu yang menggawangi adalah guru bahasa Indonesia. Jadi bukan hanya pidato, kemudian mengarang begitu ya, tapi ini merupakan cikal bakal dari anak-anak untuk berseni peran itu melalui pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga harapan kami di sekolah, karena memang dunia pekerjaan itu makin sulit ya, alangkah bangganya kalau kita dapat menciptakan peluang pekerjaan bagi orang tua. Caranya bagaimana tadi? Mendirikan sanggar seni ya. Nah kalau seni tadi kan sudah biasa ya, tapi seni teater ini harus ditumbuhkan seawal mungkin dari siswi SMP ini, supaya apa? Bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan baru, sehingga anak yang mungkin ya ada yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi bisa berkecimpung di situ, ditampung dan mempunyai kreativitas, kemudian tumbuh kembang bakat dan minatnya di situ. Karena boleh dikatakan kalau seni teater itu hanya olah vokal, kemudian gerakan, jadi maksudnya tidak mengeluarkan biaya, iya kan? Kalau wirausaha yang lain mungkin ya mengeluarkan biaya, tapi kalau ini kan hanya kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk menggali potensi diri sehingga muncul seperti itu. Jadi harapan ibu, selepas nanti terjun ke sekolah, alangkah baiknya ada sampingan untuk membina itu ya, belajar, kemudian dikembangkan kreativitasnya untuk mendirikan sebuah sanggar. Insya Allah kalau kita berbuat baik, balasannya pasti baik ya, sehingga kita juga secara tidak langsung mengurangi pengangguran ya.
Jadi tadi tetap hanya Iya, jangan berputus asa, kemudian belajar terus ya. Kemudian nah itu berkreativitas untuk menciptakan lapangan kerja baru atau memanfaatkan potensi diri sehingga bisa membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bu Asia, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP Negeri 251 Jakarta. Pesan dan kesan mahasiswa UHAMKA selama melaksanakan kegiatan PLP di SMP Negeri 251 Jakarta. Selain kami bisa mengarahkan mahasiswa tersebut bagaimana cara mengajar di kelas, kemudian bagaimana cara mengubah karakter anak-anak yang kurang baik tentunya, karena dari seluruh siswa di kelas itu tidak semuanya sudah baik-baik saja. Maka disitulah tugas kami untuk menyampaikan kepada mahasiswa UHAMKA untuk bisa membimbing, mendampingi anak-anak murid yang memang perilakunya masih kurang bagus ya. Harapan saya terhadap mahasiswa PLP dari UHAMKA, anak-anak ini ibu anggap sebagai anak ibu sendiri ya. Maka ibu berharap setelah nanti kalian terjun di masyarakat, tentunya menjadi seorang pendidik kalau udah lulus ya tentunya ya. Ibu berharap adik-adik itu kelak bisa menjadi seorang guru yang profesional ya, yang mampu mengenali seluruh siswanya dengan baik sehingga mampu membimbing dan mendidiknya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Alhamdulillah, dampak positif dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, yang pertama, Bapak Ibu guru atau sekolah mengucapkan terima kasih kepada UHAMKA khususnya yang telah mempercayai SMP Negeri 251 Jakarta untuk menjadi tempat magang atau PLP mahasiswa UHAMKA, dan ini diselenggarakan setiap tahunnya. Tahun ini mahasiswa yang jurusannya bahasa Indonesia, tahun kemarin bahasa Inggris, dan tahun sebelumnya kalau ibu nggak salah ingat itu mata pelajarannya adalah BP dan PK. Yaitu suatu kebanggaan bagi kami karena selama ini Universitas UHAMKA selalu mempercayai kami. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru maksud saya bisa berbagi praktek baik tentang pengajaran dan juga pengajaran yang di kelas kepada adik-adik mahasiswa. Yang terakhir, selain Bapak Ibu guru bisa berbagi praktek baik tentang bagaimana cara mengajar atau mendidik anak-anak yang ada di kelas, Bapak Ibu guru tentunya juga bisa berbagi praktek baik yang lainnya yang masih ada hubungan dengan kegiatan sekolah. Umpamanya adik-adik UHAMKA bukan hanya mengajar di kelas saja, tetapi bagaimana mengikuti kegiatan ketika sedang upacara bendera. Kemudian juga dari awal adik-adik UHAMKA ini juga membantu sekolah untuk melaksanakan kegiatan piket, dan juga kemarin terakhir sekolah juga minta tolong adik-adik UHAMKA ini untuk membantu menginput data, menginput buku yang ada di sekolah ya. Itu dampak positifnya. Maka kami atau saya sebagai wakil dari SMP Negeri 251 mohon maaf apabila selama ini adik-adik yang di sekolah kurang lebih 5 bulan ini barangkali ada hal-hal yang berkenan atau kami memperlakukan adik-adik kurang sesuai dengan yang diharapkan. Kami atas nama Bapak Ibu guru mohon maaf, karena memang kesibukan Bapak Ibu guru saat ini luar biasa, tuntutannya luar biasa. Jadi sekali lagi atas nama Bapak Ibu guru, saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengucapkan permohonan maaf dan juga terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan adik-adik untuk kegiatan selanjutnya sampai nanti lulus semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Gitu ya.
Kiranya menurut Ibu apa sih yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa sebelum mereka melaksanakan PLP? Persiapan ya. Untuk persiapannya sebenarnya sebelum terjun ke sekolah itu sebenarnya ya pasti karena sekolah itu berbeda dengan kalian yang diajarkan sekarang kalian yang belajar. Yang kedua yang paling penting itu persiapan perangkat pembelajaran. Jadi ketika mahasiswa sampai di sekolah minimal harusnya sudah ada perangkat pembelajaran yang sudah disusun, nanti disesuaikan dengan yang ada di sekolah. Jadi minimal sudah ada, walaupun tadi disampaikan memang belum belajar ya kan, mungkin nanti bisa dipersiapkan untuk kedepannya mahasiswa. Jadi ketika sampai di sekolah dia udah siap, oh saya sudah siap belajar, sudah punya perangkat pembelajaran. Kalau untuk tahun ini memang bisa juga sebagai guru kampung baru ya, karena ada beberapa yang masih bingung gitu ya, sebenarnya ini seperti apa sih PLP ini gitu, nanti mahasiswanya harus ngapain sih gitu ya. Mungkin nanti untuk dipersiapkan dari kampus macam modul kali ya Kak, jadi modul atau buku saku khusus untuk guru kamu, khusus untuk mahasiswa, dan khusus untuk dosennya gitu, jadi punya terpisah gitu ya. Jadi kita tahu nih aturannya apa, terus surat-suratnya kira-kira yang diperlukan mahasiswa apa nantinya gitu ya. Terus kita harus menilai seperti apa. Kayak kemarin format penilaian ternyata kita juga nggak tahu di kampus ada sendiri gitu ya. Jadi kita menyesuaikan yang ada di sini, ternyata kampus punya sendiri, ternyata lebih bagus itu Kak. Jadi tahunya belakangan, kalau kita tahunya dari awal semacam punya modul kan, oh iya mahasiswa harus persiapkan ini nanti untuk praktek, jadi guru bisa bimbing kalian lebih tersusun lagi. Alhamdulillah ya Kak, Bu Risa dan guru-guru lainnya dipercaya sebagai guru pamong. Jadi ada pembelajaran, tidak hanya mahasiswa yang belajar, Bu Risa dan guru pamong lainnya juga belajar gimana sih caranya membimbing. Dan ternyata kita juga evaluasi juga, oh jadi mahasiswa tuh belajar seperti ini, berarti guru harusnya lebih dari mahasiswa seperti itu ya Kak. Jadi banyak banget pelajaran yang kita juga ternyata ikut belajar gitu kan. Terus akhirnya kenal juga sama kakak mahasiswa, gimana sih sekarang karakternya mahasiswa seperti ini gitu ya Kak. Karena kita kan juga guru, jadi harus wajib tahu nih gimana karakter anak SMP, gimana karakter nanti kita membimbing mahasiswa seperti itu. Untuk pesannya, saya ingin sampaikan untuk kakak-kakak, semoga nanti kakak lebih sukses lagi, menjadi guru yang hebat. Kakak mungkin bisa mengevaluasi diri setelah dari sini, saya harus menjadi seperti apa sih gitu ya, pengalaman apa yang bisa saya bawa nanti ketika saya mengajar sekolah. Ya, alhamdulillah ya, saya selama membimbing teman-teman semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, itu karena komunikasi yang dibangun juga bagus ya dari teman-teman semuanya, dan disiplin juga terutama dalam hal penyampaian laporan, progres dan sebagainya. Anak-anak juga baik ya dalam menjalankan setiap hal yang harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dalam panduan. Untuk sarannya pada teman-teman semua, lebih berlatih lagi ya, untuk terutama dalam hal mengajarnya, praktik mengajarnya, supaya disesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman rancang ya. Jangan apa yang dirancang tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Itu aja hal terpentingnya adalah itu. Ya, baik. Setelah kegiatan terlaksana, teman-teman sudah memiliki ya pengalaman bagaimana itu dunia sekolah, bagaimana dunia dalam mengajar anak-anak, siswa-siswa sekolah begitu. Jadi harapannya itu bisa terus nanti sesuai ya, teman-teman bisa lulus menjadi seorang guru yang profesional ya. Jadi sudah tidak belajar dari nol lagi, teman-teman sudah banyak evaluasi yang diberikan baik oleh dosen maupun oleh guru pamongnya. Jadi untuk kedepannya ketika nanti teman-teman terjun ke lapangan bisa betul-betul menjadi guru yang profesional. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perwakilan kelas 7, nama saya Dafa Ganesi. Saya Fatur Rahman. Saya Dafanilila. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak PLP dan kesan-kesan kami kepada kakak PLP. Semoga kakak-kakak PLP diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Dan semoga lulus di tahun ini atau enggak di tahun selanjutnya.
Semoga kakak PLPS kedepannya menjadi sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesan dan pesan untuk kakak-kakak UHAMKA yang ada di SMP Negeri 251 Jakarta. Kesannya, saya sangat senang berkenalan dengan kakak-kakak UHAMKA. Kakak-kakak UHAMKA juga mempunyai program yang sangat bagus, yaitu Sanggar Sastra. Saya salah satu anggota Sanggar Sastra Canda Buana. Saya sangat bangga bisa bergabung di Sanggar Sastra SMP Negeri 251 Jakarta. Mereka mengajar dengan sabar dan ramah. Dan itulah yang membuat kami menambah wawasan. Pesannya, perpisahan bukanlah akhir dari perjalanan. Tetap semangat untuk kakak-kakak dalam menuntut ilmu. Semoga kakak-kakak selalu diberikan kelimpahan dan keberkahan ilmu. Amin.